sebelum mulai morning briefing pagi hari ini, sebelum kita beraktivitas pekerjaan di kantor ini, bagi kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa tidak pernah selesai, dilanjut istighfar kita. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Di pagi hari ini mungkin morning briefingnya berbeda dengan yang lain ya teman-teman, karena di pagi ini aku akan menyampaikan materi yang sudah aku dapatkan di pelatihan yang sebelumnya. Jadi minta waktunya untuk morning briefing kali ini dan selamat mendengarkan, gitu ya teman-teman. Langsung aja ke materinya. Kemarin itu aku dapat dari salah satu coach yang udah ternama ya, itu namanya Pak Erik Hadi Saputra. Beliau ini motivator dan sekaligus dosen di Universitas Amikom Yogyakarta. Terus beliau ini kemarin yang mengisi public speaking di pelatihan yang aku ikuti teman-teman. Isinya itu adalah tentang public speaking. Langsung aja ya, ini aku bacakan poin intinya, ulasannya dari materi yang sudah dibacakan. Yang pertama, itu ada seni berbicara di depan publik. Untuk pembahasan pertama ini ada 2 poin yang akan dibahas. Yang pertama itu jenis berbicara di depan publik dan etika dan etiket berbicara di depan publik. Gitu. Nah, menurut teman-teman, dari kalimat ini, kemampuan berbicara di depan umum muncul karena bakat. Nah, ini ternyata mitos ya teman-teman. Kenapa? Ada yang tahu? Karena Public speaking bisa dilatih. ya betul, karena public speaking itu bisa dilatih ya teman-teman. Walaupun dia itu punya bakat tapi tidak berlatih, sama aja tidak bisa terlatih public speaking dari apa yang dia miliki ya bakatnya. Tapi kalau dia nggak punya bakat tapi terus-terusan mau belajar, itu nantinya akan bisa terlatih dan terbiasa. Terus aku lanjut ya. Nah, ini faktanya. Kemampuan berbicara di depan umum berkembang dengan latihan dan praktek. Jadi apa sebenarnya yang menghalangi kita untuk berlatih dan praktek? Ada yang tahu? Malas, terus takut, terus Insecure. ada lagi apa, Riz? Apa yang menghalangi kita untuk berlatih? Sebenarnya kita mau berlatih tapi ada aja halangannya. Apa sih halangannya selain yang tadi disebutkan? Nah, dalam materi ini nanti akan kita bahas ya teman-teman. Bisa dengan rasa kurang percaya diri, jadinya kita terhalangi. Terus juga benar tadi takut, terus juga insecure, malas dan lain-lain ya. Yang ada aja yang menghalangi. Aslinya itu rasa gugup akibat berbagai rasa takut. Karena takut kita jadinya gugup ya teman-teman. Mungkin sebelumnya udah hafal banget, tapi ketika pas di depan umum kita berbicara ternyata blank semuanya. Itu karena rasa takut, jadinya gugup, terus juga tidak mau berlatih, jadinya gugup, bilang semua materi yang sudah dihafalkan gitu. Terus ini contoh-contoh tokoh yang udah ini ya dilampirkan di sini. Langsung aja ke ini pengertiannya. Apa sih public speaking? Umumnya public speaking kan itu adalah seni berbicara di depan umum ya teman-teman. Di sini akan kita lebih detailkan lagi seni berbicara di depan umum atau publik tentang suatu hal atau topik tertentu secara lisan dengan tujuan mempengaruhi, menghibur, mendidik, dan memberikan informasi kepada audiens. Siapa sih audiens? Audiens itu ya pesertanya, kemudian orang-orang yang diajak atau diberi materi yang disampaikan oleh coachnya atau pematerinya. Kemudian tidak hanya itu, tapi
juga mengandung pesan yang disampaikan agar bisa diterima dan diserap dengan baik oleh audiens, gitu ya teman-teman. Jadi badan dari public speaking itu ada dua, pemateri dan audiens. Terus ditambah dengan materinya atau konteksnya. Gitu. Tujuan yang dari public speaking itu sendiri, yang pertama menyampaikan informasi. Itu pasti ya teman-teman, bahasanya adalah to inform. Itu merupakan tujuan umum dari komunikasi sendiri, yang mana informasi yang disampaikan itu bisa aja berupa kebijakan, program, proyek, ide, pemikiran, dan lainnya. Namanya informasi kan banyak banget ya macamnya, bidangnya gitu. Tujuan yang kedua itu mempengaruhi atau to persuade. Informasi yang disampaikan dalam hal ini itu bermaksud untuk memberikan pengetahuan yang diikuti oleh perubahan opini publik. Jadi public speaking itu sebenarnya komunikasi itu tidak hanya di depan umum, tidak hanya berkomunikasi di depan umum, tapi tujuannya adalah mempengaruhi audiens untuk mendengarkan, untuk beropini, dan untuk menyampaikan pendapatnya. Yang ketiga, menyampaikan pendapat. Nah, ini ya tadi yang baru saja disampaikan, para speaker atau pembicara harus mampu memiliki dasar berupa data atau fakta yang dapat menguatkan opini mereka di hadapan audiensnya. Kalau misal ditanya tapi materinya tidak lengkap jawabannya, nanti kan audiensnya juga ini ya merasa kurang puas juga ya dengan jawaban yang diberikan oleh speakernya gitu. Yang keempat nih, tentunya memotivasi. Nggak ada pemateri public speaking yang tidak memotivasi ya teman-teman. Jadi isi dari public speaking ini harus bisa memotivasi audiensnya, baik berupa kata, kalimat, atau perlakuan. Kayak misal memberikan apresiasi kepada audiensnya, ataupun memberikan apresiasi kepada tokoh role modelnya dan lain sebagainya. Di sini bicara itu tentang pemilihan diksi serta perumusan kata menjadi hal yang sangat penting dan harus diperhatikan, karena apa yang kita sampaikan belum tentu baik oleh pendengar ya teman-teman, dan belum tentu bisa dipahami oleh pendengar. Yang kelima, menghibur. Saat ini muncul komedi gaya baru yang disebut dengan stand up comedy. Teman-teman udah tahu ya stand up comedy. Nah, ini merupakan hiburan gaya baru bagi masyarakat Indonesia, di mana public speaking itu menjadi gaya penyampaiannya. Jadi nggak sepaneng banget, nggak yang ngantukin banget, tetapi ada hiburan atau selingan hiburan untuk membangkitkan semangat dari audiensnya ya. Nah, tadi ada berapa ya untuk tujuan dari public speaking? Apa aja yang pertama? Itu inform, terus mempengaruhi, motivasi, menyampaikan pendapat, menghibur atau komedi ya. Betul, ada 5 ya tadi ya teman-teman. Berarti sudah paham semuanya dan sudah memperhatikan. Selanjutnya nih, perencanaan presentasi. Kita kan pasti semua di sini udah pernah melakukan presentasi ya di depan umum, entah itu untuk tugas, entah itu untuk kegiatan lainnya, ataupun untuk kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Apa sih yang harus direncanakan sebelum kita presentasi? Yang pertama ada menyiapkan diri. Nah, yang kedua ada brainstorming ide utama. Jadi kita harus tahu nih ide utama yang harus disampaikan sama speakernya atau pematerinya itu apa yang akan disampaikan. Yang ketiga, buatlah subpoin presentasi. Jadi poin-poinnya. Yang keempat, membuat handout atau menguatkan informasi penting dan menyediakan data tambahan. Jadi nggak semuanya materi harus dituliskan di per slide-nya, tapi poin-poinnya apa aja. Yang penting pemateri tersebut sudah menguasai materi yang akan disampaikan. Gitu. Sampai ke kesimpulan ya sebelum
selanjutnya itu harus menyiapkan alat bantu visual. Bisa saja dengan mungkin ada yang perlu alat bantu kayak untuk penunjuk ataupun pointer dan lain-lain. Kemudian menyusun pengantar atau pendahuluan. Nah, ini mengapa sih menyampaikan materi itu? Alasannya apa? Tujuannya itu bagaimana? Harus disiapkan juga dari awal. Dan yang terakhir adalah membuat kesimpulan. Pastinya dari awal hingga akhir itu kan penyampaian materi cukup panjang ya teman-teman. Kadang audiens itu hanya fokus di 6-8 menit pertama. Setelah itu udah tidak fokus. Maka dari itu kita ulangi di resume atau kesimpulan di akhirnya. Gitu. Ada yang mau bertanya? Tujuan public speaking dan perencanaan presentasi. Siapa yang di sini belum pernah presentasi? Udah pernah ya semuanya. Pasti deg-degan dulu sebelum presentasi karena nantinya pasti bakal ada pertanyaan-pertanyaan ya dari entah itu dari audiens, entah itu dari mungkin penguji ataupun orang-orang yang mendengarkan gitu ya. Pasti ada pertanyaan dan kita harus mempersiapkan jawabannya gitu. Nah, sekarang lanjut. Apa sih elemen public speaking? Elemen public speaking itu merupakan beberapa hal yang sangat penting yang harus ada dalam public speaking. Yang pertama ada pembicara. Pasti ya, kalau public speaking tanpa pembicara namanya bukan public speaking. Ya nggak tahu kita mau dengerin siapa ya kalau nggak ada pembicaranya. Yang kedua ada audiens. Nah, audiens ini adalah orang atau beberapa orang lah yang harus mendengarkan si speaker atau pembicara itu ya teman-teman. Bisa itu lebih dari satu, bisa mungkin puluhan, ratusan, bahkan ribuan ya teman-teman. Kalau itu public speakingnya dalam jumlah yang besar atau yang sangat luas. Nah, seorang public speaker ini sangat diwajibkan untuk memahami siapa dan seperti apa audiens mereka. Jadi enggak semena-mena itu melakukan public speaking, acara public speaking, sedangkan audiensnya itu tidak jelas, maksudnya tidak berkaitan dengan apa yang akan disampaikan. Itu harus disiapkan oleh public speakernya. Nah, adapun jenis audiens dalam public speaking, yang pertama immediate audience atau audiens langsung. Jadi mereka yang dikenai langsung oleh pesan yang disampaikan oleh public speaker. Yang kedua remote audience atau audiens jarak jauh. Ini mereka yang terkena dampak secara tidak langsung pesan yang disampaikan oleh pembicara. Kalau audiens langsung berarti kita ya yang ada di sini itu sedang teman-teman berperan sebagai audiens langsung. Kalau audiens jarak jauh contohnya apa? Zoom meeting, Google meeting, mungkin workshop yang online ya teman-teman gitu. Selanjutnya tadi kan udah ada ya dua elemen. Yang pertama pembicara, yang kedua adalah audiens atau pendengar. Nah, selanjutnya pentingnya memahami audiens. Keberhasilan public speaking itu ditentukan oleh apa yang didapatkan oleh audiens setelah mereka melakukan kegiatan public speaking. Kalau cuma mengikuti pelatihan public speaking tapi tidak memahami isi materinya, berarti dia itu belum bisa menjadi atau mengimplementasikan dia sebagai public speaker ya teman-teman. Langkah apa sih yang harus dilakukan? Yang pertama, lakukan riset tentang audiensnya atau pendengarnya. Yang kedua, gunakan bahasa, bisa verbal maupun non-verbal. Kalau yang verbal berarti dari kalimat yang disampaikan. Kalau non-verbal berarti gaya, ya, menggunakan gestur tubuh yang mampu diterima oleh audiens ya. Yang ketiga, mencari hiburan, bisa cerita, jokes, figur atau media lain yang sekiranya menarik perhatian audiens.
Nah, tapi hiburan yang ditampilkan juga tidak boleh mengandung sara ya. Yang ketiga nih, elemen yang ketiga, message. Itu pesan ya teman-teman. Pesan ini merupakan isi dari public speaking. Kalau public speaking itu nggak ada pesan yang disampaikan, berarti belum memenuhi elemen-elemen public speaking. Nah, ini dalam penyampaiannya itu disampaikan baik secara verbal maupun non-verbal. Nah, untuk metodenya bisa disesuaikan dengan daring atau jenis kegiatan-kegiatan lainnya, formal, semi-formal, atau informal. Kalau daring berarti dari Zoom meeting, Google meeting, ataupun workshop online ya teman-teman. Keempat nih, elemen yang keempat, ada noise. Ini kata De Vito tahun 2009 membedakan antara noise dengan sinyal. Ada dua elemen dari sinyal dan noise. Yang pertama, sinyal adalah segala macam informasi atau pesan yang ingin didengar oleh audiens. Apa itu noise? Noise itu adalah segala sesuatu yang tidak ingin didengar dan mengganggu audiens saat menerima sinyal. Misal, contoh dari sinyal, misal aku mau memperkenalkan Rizka ketika nawasila, tidak menyebutkan nama Rizka di depan, tapi aku menyebutkan clue-nya. Beliau adalah teman saya yang sangat baik, yang sangat cheerful, yang sangat humble sama teman-temannya. Kita tampilkan Rizka ke depan, gitu. Itu namanya sinyal ya. Tapi kalau noise, nah noise ini kan yang tidak ingin didengar ya sama audiens. Misal namanya Mawar. Aku ingin memperkenalkan temanku. Temanku ini dia itu kalau ke depan itu gugup banget. Terus juga bicaranya itu terbata-bata, sama dia itu kurang pede. Dan kebetulan bulan kemarin dia tuh ditunjuk itu nggak mau, kan audiensnya udah nggak mau dengerin ya teman-teman. Itu namanya adalah noise. Itu perbedaan sinyal dan noise. Jadi public speaker harus bisa membedakan diksi dalam penyampaiannya, membedakan sinyal dan noise agar bisa didengar oleh audiensnya ya teman-teman. Itu nanti kalau misal teman-teman ikut pelatihan public speaking dimanapun berada, kalau ditanya sinyal dan noise berarti harus sudah paham ya teman-teman. Kelima itu konteks. Kata De Vito itu di tahun 2009 membagi konteks menjadi 4. Yang pertama, konteks fisik, yaitu tempat dan lingkungan yang sebenar-benarnya yang digunakan sebagai tempat berbicara. Kemudian yang kedua, konteks psikososial, itu hubungan antara speaker dan audiensnya. Bagaimana karakter dan latar belakang speaker dan audiens serta hubungan diantaranya selalu mempengaruhi pesan yang disampaikan. Yang ketiga, konteks temporal, meliputi waktu dan jam di mana public speaking itu dilakukan. Yang keempat, konteks kultural, mencakup kepercayaan, gaya, nilai-nilai, bahkan gender dan perilaku. Nah, dari keempat ini, sang public speaker juga harus menguasai ya konteksnya. Jadi ada berapa tadi elemen public speaking? 5. Apa aja yang pertama? Speaker, audience, message, noise, yang kelima konteks ya teman-teman. Betul ya, ada 5. Untuk materi pagi ini yang akan aku sampaikan mungkin dari sampai sini dulu ya teman-teman, karena masih banyak slide yang belum disampaikan. Kita udah di slide 25. Nanti untuk slide 26 dan selanjutnya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya teman-teman. Berarti yang kita dapatkan dari penjelasan yang tadi ada apa aja? Yang pertama, Pengertian pengertian public speaking. Apa sih itu public speaking?
Sering berbicara di depan umum yang bertujuan untuk menghibur, Iya, terus terus dan menyampaikan pesan kepada audiens ya teman-teman. Yang kedua ada tujuan public speaking. Tadi teman-teman udah paham. Yang pertama itu to inform, yaitu penyampaian informasi. Yang kedua ada to persuade, berarti mempengaruhi. Yang ketiga ada menghibur. Terus yang keempat ada memotivasi. Satu lagi ada menyampaikan pendapat. Betul, itu adalah tujuan dari public speaking. Yang ketiga, pembahasan yang ketiga apa teman-teman setelah tujuan public speaking? Ada perencanaan presentasi. ya, betul, ada 4 nih yang harus direncanakan. Yang pertama ada apa Mbak Ika? Persiapan diri. Yang kedua ada Aku memar siapa lagi Mbak? Yang pertama yang harus disiapkan presentasi, yang pertama adalah persiapan diri. Yang kedua ada brainstorming ide utama. Yang ketiga ada pembagian subpoin. Yang keempat harus disajikan dengan data ketika nanti ada audiens yang bertanya. Berarti kita harus menyiapkan semua data-data dan harus menguasainya. Terus yang terakhir tadi elemen ada 5 apa? 1 speaker bukan speaker itu loh ya, audiens. Terus message, noise, konteks ya, betul. Oke, terima kasih teman-teman untuk materi yang sudah disampaikan. Berarti udah paham masuk di teman-teman. Besok kita akan di pertemuan selanjutnya akan membahas tentang materi-materi yang akan dilanjutkan ya di slide berikutnya. Terima kasih juga Mbak Arum di sini sudah mengikuti rangkaian penjelasan materi tentang public speaking. Tapi ini belum semuanya ya Mbak Arum, mengingat waktu juga. Gitu. Mungkin dari Mbak Arum ada tambahan? Tambahan kayaknya udah lama banget ya. Yang jelas nanti harapannya penyampaian kedepannya lebih fun lagi sih. Lebih fun lagi. Oke, kita akhiri ya teman-teman untuk penyampaian public speaking ini. Kemudian aku mau bahas briefing sebelum kita bekerja ya teman-teman. Yang pertama ada reminder untuk follow upnya hindari kalimat-kalimat yang mengandung promo ya teman-teman. Penawaran, gratis ongkir, terus juga promo apalagi ya teman-teman. Pokoknya yang mengandung angka dan mengandung promo-promo itu jangan untuk follow up. Follow upnya itu manual, random, organik, yang mana harus satu persatu, effortnya satu persatu ya teman-teman. Tapi karena kita akhir-akhir ini sedang pembatasan, pemblokiran, jadi alangkah baiknya kita memperbaiki habit kita dari yang sebelumnya. Terus juga promo grosir full di bulan November ada ya teman-teman. Untuk informasi bandingan belum ada informasi lanjutan, nanti akan disampaikan juga. Kalau ada informasi lanjutan pasti disampaikan. Kalau promo yang sedang berjalan selain promo grosir itu ada bandingan ya, free product bioinsulin dengan diabetadex, terus juga Soreha, Senaven, tapi cek dulu stoknya. Terus juga untuk stok-stok yang gift itu diperlukan untuk free produknya aja ya teman-teman. Jadi kalau misal dijual asli produknya, misal bukan yang gift, itu konfirmasi ke aku dulu. Soalnya kemarin ada case beberapa yang masih warehouse ya teman-teman. Gitu. Semoga hari ini pencapaiannya lancar. Amin. Terus juga kendala keblokir, keblokir, pembatasan dan lain-lain sebagainya yang berkaitan dengan akun, dengan device, semoga dilancarkan. Amin. Terus juga tidak ada pembatasan lainnya. Amin. Kendala pengiriman, kendala start, kendala on hold juga dihindari. Amin. Oke, terima kasih atas waktunya teman-teman. Ada yang mau ditanyakan sebelum aku akhiri? Karena tidak ada yang